pemirsa, jumpa lagi bersama kami bersama Global Sumsel TV. Saat ini kami sedang berada di kantor Polres Oku, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Nah pemirsa, di Oku ini ada salah satu anggota Polri yang mendapat penghargaan dari Mabes Polri. Siapakah dia? Ikuti liputan kami berikut ini. Oke. Baik, jumpa kembali bersama kami bersama Global Sumsel TV. Saat ini kami berada di kantor Mapolres Ogan Komering Ulu, Polda Sumsel. Saat ini kami didampingi oleh Aibda Hadi Suhendra. Beliau adalah Kanit Binmas Polsek Sembilan Ngaji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Dan izin dan sedikit perlu kami tanyakan dan tentang kegiatan Komandan. Menurut informasi Komandan kan selain dari anggota Polri, Komandan juga kan sibuk mengadakan Jumat Berkah dan keliling di masjid ke masjid, bahkan ke sekolah-sekolah untuk membina anak-anak untuk mencapai kesuksesan tentang agama Islam. Apa betul itu, Dan? Alhamdulillah, baik Bang Gento. Ya. Sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada Global Sumsel TV ya Bang Gento ya. Dan alhamdulillah kami diberikan kesempatan untuk diwawancara bertemu langsung dengan Bang Bento ya. Sudah lama nggak ketemu. Selama ini kenal nama, tapi akhirnya ketemu juga nih langsung nih, bertatapan langsung sama Alhamdulillah. Baik, sebelumnya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Global Sumsel TV dan juga Bapak Kapolres Ogan Komering Ulu, Bapak Kasat Bimas Polres Oku, Bapak Kapolsek Sembilan Ngaji dan seluruh anggota personil Polres Oku yang telah mensupport dan mendukung kegiatan saya sampai saya bisa diundang oleh Mabes Polri melalui TV Polri untuk diwawancarai sebagai narasumbernya, Pak. Narasumber kegiatan yang saya lakukan setelah hampir 5 tahun lebih, kurang lebih dari masjid ke masjid setiap hari Jumat, namanya Jumat Berkah. Jadi untuk pertanyaan Abang tadi, ya memang benar setiap hari Jumat kami secara pribadi memberikan suatu materi khutbah kepada jamaah di masjid-masjid yang ada di Kabupaten Oku ini, dan memang sudah terjadwal oleh pengurus masjid untuk kami sebagai khotib pada saat sholat Jumat dan juga sebagai imam di sholat Jumat itu, Bang, izin Bang. Ya. Nah terus gini, saya kan dapat selentingan nih dari sekolah juga nih, dan menurut informasi, Bapak juga sering juga ke sekolah untuk mengadakan ceramah, pembinaan tentang masalah anak-anak sekolah biar anak-anak sekolahnya bisa memahami tentang keagamaannya. Dan apa betul? Ya, alhamdulillah, tabarakallah, masya Allah. Jadi setiap hari Jumat kami adakan program datang ke sekolah di pagi hari sebagai program dari Jumat Berkah. Rangkaiannya tadi kami datang ke sekolah-sekolah mulai SD, SMP, SMA dan memberikan wejangan, motivasi, edukasi kepada para pelajar untuk hidup bagaimana menjadi seorang pelajar yang baik dan benar, tidak terlibat dengan narkoba, tawuran pelajar, judi online yang lagi marak, dan juga pergaulan bebas. Jadi kami sengaja datang ke sekolah dan juga ada pihak sekolah yang mengundang kami di kegiatan-kegiatan hari besar keagamaan seperti Isra Mi'raj dan Maulid Nabi, seperti itu Bang. Iya Bang. Terus ada lagi nih, Pak Hadi, perlu kami tanyakan lagi nih, dapatnya seperti bisa jadi dai, apakah memang dari pondok pesantren bapaknya ya? Kalau boleh tahu. Aduh, kalau dibilang dai masih jauh ini Bang. Saya masih tahap belajar ya namanya kita manusia ini tidak luput dari salah dan dosa Bang. Jadi pada saat 2018 saya melaksanakan ibadah umroh bersama istri dan anak-anak. Sepulang dari ibadah umroh saya ditugaskan di Polsek Lubuk Raja yang memang lingkungannya banyak pesantren. Dan kami sholat
5 waktunya di masjid, para ustadz di masjid tersebut memimpikan bagaimana jika ada seorang polisi yang bisa menjadi khotib dan imam di masjid yang ada di Kabupaten Oku ini. Karena sampai dengan saat itu tidak ada khotib dan imam seorang polisi, kata Pak Ustadz yang ada di wilayah Lubuk Raja. Jadi sewaktu-waktu kami melaksanakan ibadah sholat maghrib, jadi sepertinya memang disengaja saya disuruh maju terus untuk jadi imam ini. Pak Adi, silakan jadi imam. Ya karena alhamdulillah pendidikan dari orang tua saya, ibu dan bapak yang selalu membimbing untuk selalu belajar agama yang benar, bacaan Al-Qur'annya yang benar sesuai dengan tajwid. Dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar apa adanya sampai dengan sekarang. Saya lakukan dari Jumat ke Jumat, Safari Ramadan kami melaksanakan. Nah, setelah Safari Ramadan saya keliling masjid, saya berpikir apa salahnya kita buat program Jumat Berkah. Jumat Berkah yang dimana kita datang ke sekolah, terus sudah itu di sholat Jumatnya kita menjadi petugas sholat Jumat. Selesai ibadah sholat Jumat kami keluarga besar urunan setiap hari Jumat itu Bang untuk masak. Patungan boleh dikatakan. Patungan lah. Masak terus untuk kita sedekahkan kepada semua orang untuk makan gratis di rumah kami. Jadi kami siapkan setiap hari Jumat itu selesai sholat Jumat ada program namanya Jumat Berkah, makan siang gratis untuk semua orang. Iya Bang, siap. Mantap ini. Gini, ada satu lagi nih perlu kami tanyakan nih Pak Adi. Ini kan agak boleh dikatakan agak sulit ya. Yang namanya anggota polisi ini kan memang disegani oleh masyarakat nih. Kok bisa dekat masyarakat tuh sama Pak Hadi ini? Itu aneh ya. Oleh karena kan boleh dikatakan kalau awam ya, yang namanya itu polisi itu takut. Nah, kok bisa masyarakat bisa dekat sama Pak Hadi? Gimana caranya, Pak? Alhamdulillah, tabarakallah. Jadi tidak mudah memang untuk membangun hubungan emosional dengan masyarakat yang tiap hari kita sambang, datang ke rumah dan memang perintah Bapak Kapolsek, Bapak Kapolres, Bapak Kasat Bimas itu untuk selalu mengadakan kegiatan sambang ke rumah warga, menjalin silaturahmi, mencari informasi apa yang bisa dibantu. Karena tugas kepolisian melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat. Pertama-tama memang kesannya seperti itu ketika kami datang. Ada rasa takut ya Pak ya, mungkin ya Bang dengan kami polisi. Jadi saya jelaskan kepada mereka, ayo Pak, mohon maaf saya datang ke sini sebagai polisi dan juga tolong anggap saya sebagai anak Bapak, misalnya sebagai kakak. Kalau ada apa-apa tolong bantu kami beri informasi. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa saling jalin komunikasinya, situasi keamanan ketertiban masyarakat di lingkungan wilayah tempat saya bekerja menjadi aman dan kondusif dengan banyaknya saudara, dengan banyaknya teman, adik-adik pelajar. Jadi hubungan emosional itu kita bangun terlebih dahulu, perkenalan diri kita, apa yang bisa kita bantu tanpa mengharapkan imbalan apapun, dan mereka alhamdulillah welcome semuanya Bang, gitu Bang. Nah, untuk pembagian waktu nih, Pak Hadi kan boleh dikatakan sibuk kegiatan sebagai anggota Polri ya. Untuk bagi waktunya untuk ke sekolah, untuk ke masjid-masjid gimana caranya? Jadi pada saat kegiatan kami yang tambahan ini, jadi kami bisa memanage waktu, tidak mengganggu jam kerja saya sebagai Kanit Bimas di Polsek. Jadi pada saat bagi-bagi waktunya itu sekitar 10 menit, 15 menit kita sempatkan untuk hadir terlebih dahulu ke sekolah. Terus pada saat momen ibadah sholat Jumat, kan memang jamnya istirahat. Jadi kami bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat sebagai petugas sholat Jumat di masjid itu Bang. Jadi tidak mengganggu jam kerja sebagai anggota kepolisian ya Bang. Iya Bang. Ini satu kebanggaan ya Pak Adi ya. Alhamdulillah Bang. Satu-satunya anggota Polri di Oku ya, mungkin di Sumatera Selatan pada umumnya nih. Satu-satu ini. Boleh katakan polisi mengadakan keliling ke masjid-masjid untuk mengadakan, boleh dikatakan dai lah ya Pak ya. Gimana perasaan Bapak? Ya alhamdulillahirobbilalamin ya. Bersyukur saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya semuanya ini karena Allah Bang. Kita tidak tahu perjalanan hidup. Ketika pada saat saya diamanatkan, ketika itu bapak saya sakit 2017.
seminggu sebelum dia meninggal dunia, dia manggil saya. Nah, insya Allah kamu tetap akan jadi polisi yang baik. Iya. Kamu akan jadi imam sholat di masjid yang ada di seluruh Indonesia ini. Doanya seperti itu orang tua saya. Dan seminggu dari situ beliau meninggal dunia. Dan Masya Allah setelah beliau meninggal dunia saya agak shock juga. Dan saya berpikiran apa baiknya ini merupakan suatu peringatan kepada saya untuk kembali ke jalan Allah yang benar, bertakwa, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya dengan diri saya pribadi, dan juga ingin mengajak seluruh keluarga, masyarakat, desa binaan masing-masing wilayah kerja saya ya menambah pahala amal ibadah saya untuk seluruh masyarakat untuk menjadi yang lebih baik lagi ke depannya. Amin. Insya Allah seperti itu, Bang. Alhamdulillah. Terus gini Pak, boleh dikatakan Pak Hadi ini kan baru ini nih, Bapak hari yang lalu kan Bapak kan diundang nih di Mabes Polri untuk narasumber Polri TV ya kalau nggak salah Pak. Iya. Kok bisa? Gimana itu? Jadi setiap pada tahun zamannya Bapak Kapolres Pak Danu itu ada komunikasi di radio TV Polri. Pak Danu mengarahkan untuk wawancara secara streaming ya pada saat itu melalui radio TV. Dan dari situ dijalin komunikasi dengan pihak radio TV dan juga mungkin mereka memantau di media sosialnya Polsek Semidang Aji, Polres Oku yang selalu mengangkat dan memviralkan kegiatan-kegiatan polisi berdakwah, menyampaikan pesan Kamtibmas, diselipkan juga pesan-pesannya Kamtibmasnya juga seperti itu. Jadi dan alhamdulillah rasa saya diundang satu ke kebanggaan, Polri itu menjadi suatu rasa kebanggaan dan juga terkejut ini Bang. Kok bisa saya diundang kayak gitu kan, rasa mimpi Bang. Datang ke Mabes Polri dan menjadi seorang narasumber di suatu acara di TV Polri dan ini merupakan kebanggaan bagi Polres Oku, masyarakat Kabupaten Oku. Terima kasih banyak sudah mensupport dan mendukung serta mendoakan saya. Secara pribadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Kapolres, Bapak Kasat Bimas, Bapak Kapolsek dan seluruh rekan-rekan kerja saya di Polres Oku dan juga seluruh masyarakat Kabupaten Oku yang menjadikan kebanggaan masyarakat Kabupaten Oku bisa sampai ke Mabes Polri. Alhamdulillah seperti itu Bang. Ya, satu kebanggaan Pak. Pak Hadi kan sudah boleh dikatakan diundang di Mabes Polri di tingkat nasional. Tidak mudah itu Pak. Untuk mencapai di Polda aja agak sulit Pak, apalagi di Mabes Pak ya. Iya, satu kebanggaan Pak. Satu kebanggaan. Rasa syukur alhamdulillah. Ya. Semuanya karena Allah Subhanahu. Amin. Ya, kita juga minta kepada rekan-rekan anggota Polri yang ada di Polres Oku maupun di Polda Sumatera Selatan, kita dukung dengan Pak Hadi. Yang mana Pak Hadi ini alhamdulillah sudah dipercaya oleh masyarakat Oku untuk membina untuk tentang kemasyarakatan dan juga tentang keagamaan ya Pak ya. Ya, boleh dikatakan satu-satunya anggota Polri yang seperti ini yang kita dambakan. Insyaallah. Ada yang perlu ditambahkan silakan. Mungkin satu tambahan dari kami Bang. Minta tolong kepada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Oku tetap menjaga situasi keamanan ketertiban masyarakat, tingkatkan ibadah, apalagi kita sudah selesai melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Apa yang baik di bulan Ramadan tetap dilaksanakan di bulan-bulan berikutnya. Puasa Senin Kamis, apalagi ini bulan Syawal ini ada puasa 6 hari di bulan Syawal sunnahnya. 30 hari Ramadan aja kita bisa 6 hari pasti lebih gampang. Dan tetap bersedekah, berbagi sesama umat manusia. Tidak mesti kaya dulu untuk bersedekah. Dengan jalan bersedekah itulah kita menjadi membuka pintu untuk menjadi kaya. Dan mudah-mudahan seluruh masyarakat Kabupaten Oku selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kejadian yang menonjol yang dapat merusak citra nama Kabupaten Oku. Dan mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, apa yang selalu kita doakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bahagia hidup di dunia dan di akhirat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Bang, izin Bang. Oke, demikianlah kami telah bincang-bincang bersama Aibda Hadi Suhendra yang mana beliau ini adalah kandidat Babinmas di
Kapolsek Semindang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu ya Pak ya, Siap. Polda Sumatera Selatan. Demikianlah, sampai jumpa sama kami sama Global Sumsel TV. Oke, itu Terima Pak. kasih Ya. Bang. Salam presisi. Oke, terima kasih. Izin